syuting kan sebulan di luar kota, jadi baru bisa merayakannya kemarin gitu. Tapi perayaan di Bali memang apa ya, bisa dibilang impian gitu atau gimana sih, atau emang sekalian syuting di sana gitu, sekalian dirayain? Itu emang udah lama diagendakan teman-teman, jadi udah dari bulan Oktober, karena kan waktu itu ngecek jadwal, oke, kayaknya nih Januari ada jadwal kosong gitu, ya udah sekalian gitu. Dan mengenai sekarang udah ke 41. Nah tuh, ya, aduh banyak banget angka, aku kira 17 loh. Cuma memang banyak plusnya ya. Jadi harus lebih dewasa, lebih bersyukur lagi terhadap apapun, lebih menghargai orang-orang sekitar, dan lebih memberikan manfaat lagi untuk orang banyak. Ini kan lebih tetap cantik muda, mungkin di 41 tahun, gak ada kelihatan tua seperti apa sih ala dari kalian sendiri ya. Apa ya, mungkin ya pertama udah pasti kita harus rajin perawatan, karena perawatan itu bukan cuma untuk suami tapi untuk untuk diri kita sendiri gitu ya, menghargai diri kita sendiri dengan perawatan, rajin perawatan, terus ini Mana. rajin perawatan, terus selain itu bersyukur ya, emang klise, tapi dengan kita bersyukur kita happy, jadi kita nggak yang banyak mengkerut. Kalau kita kayak kesel terus nggak pernah bersyukur, itu kadang-kadang kerutan-kerutan muncul gitu sih. Tadi kadoin apa sih Kak, Mas suami mungkin di 41 tahun? Geja bener itu aja. Kadonya apa ya? Sebenarnya kadonya itu baru mau nyari nanti pas liburan bareng, nyari bareng. Tadinya dia pengen beliin, tapi nanti aja nunggu liburan bareng. Kemarin kan udah sama teman-teman, jadi next sama pulang kampung sih sebenarnya ke Jerman, karena di sana ada karnaval yang seru banget buat anak-anak. Karnaval yang pakai kostum-kostum seru gitu anak-anak itu, kalau nggak salah insya Allah bulan Februari. Tapi kamu ada request nggak Kak? Aku sih nggak ada request, cuma dia bilang aku pengen beliin kamu sesuatu dong gitu. Terus aku bilang ya udahlah nanti aja di sana. Nah, role model kamu juga maksudnya apakah dia sih jauh dari gosip itu gimana sih Kak? Amin. Banget gitu kalau dilihatnya itu gimana sih Kak? Sebenarnya kalau kita itu ya setiap keluar rumah cuma berdoa aja semoga keluarganya dilindungin. Kita keluar cuma niat baik, ingin cari nafkah, cari kerja, nggak mau aneh-aneh gitu ya. Ya udah gitu aja gitu. Jadi saling menjaga, saling komunikasi, saling percaya, saling menghargai. Karena dalam hubungan suami istri kita memang harus saling menghargai. Hanya dari ke perawatan ada budget khusus nggak? Budget khusus nggak ada. Cuma memang dari rambut, wajah, body, semuanya aku jaga sih. Baik itu natural, juga ke klinik juga. Mama itu percaya atau enggak, waktu masih kecil yang ditanam di rumahnya lidah buaya, kemiri, semua ditaruh di rambut aku. Jadi alhamdulillah gitu, karena mama, makasih mama. Ada niatan memotong rambut itu kan di 2023 kan Kakak nggak pernah potong rambut pendek nih. Suami suka gini, jadi aku pengen suami suka terus sama aku, jadi tetap. Suami emang lebih seneng Iya, panjang ya? bener. Gitu. Waktu itu ada tawaran suruh potong, belum deh. Mbak Titi bucin-bucinnya sama suami apa aja nih? Yang masih terjaga sampai sekarang bucin-bucinnya sama suami. Kalau malam harus pelukan gitu, kalau nggak bisa tidur gitu. Bucinnya aku gitu. Sekarang kita lagi olahraga apa sih atau diet apa? Aku itu bulu tangkis, tenis, zumba, banyakan itu sama pilates. Oke, makasih. Tokoh, aku juga nggak mau ngejudge tokoh mawar ya, aku juga nggak mau ngejudge si Amber. Kenapa sih lo Aku nggak tertarik harus sama menjadi mawar? tipe-tipenya Memang mama. tidak ada cara lain, tidak ada pilihan lain. Memang banyak tuntutan gitu. Memang ada anak yang mesti disokong gitu. Ada kebutuhan, ada ya urusan yang seperti itu lagi. Tapi apakah tidak ada pilihan? Aku nggak mau ngejudge tokoh ini. Aku menjalani untuk mendalami
memang manusia-manusia itu ada beragam gitu. Manusia-manusia itu ada pilihannya masing-masing ya. Akbar punya alasannya sendiri kenapa dia open BO dan kenapa dia memilih juga untuk menjadi mawar untuk survive. Ada persiapan fisik nggak sih? Seperti misalnya harus lebih rutin olahraga? Oh enggak, atau kebetulan tidak emang gitu? udah senang olahraga bukan karena mau memerankan peran ini dan again jangan termakan juga oleh gimmick gitu kan, namanya mau jualan ya, jadi dengan judul memang judulnya open BO karena memang tentang open BO gitu, tapi kayaknya kan wah gebiar banget ya judulnya gitu, dan misalnya itu aja adalah gimmick untuk jualan, tapi ada jauh lebih dalam, lebih luas, lebih indah dari apa yang mau diceritakan, bukan sekedar itu hanya penguatan dari tokoh Akbar, penguatan dari tokoh Mawar. Ya namanya dia open BO, dia panggil harus ada penggambaran. Kalau dia penggambarannya lagi masak ya dia koki dong, bukan panggilan wanita panggilan kelas atas. Jadi memang harus ada adegan memang butuh untuk penguatan tokoh dan cerita. Tapi jangan kemakan oleh itu karena ini drama komedi yang begitu seru, begitu mengharu diri, begitu lucu, begitu seksi juga gitu. Ceritanya juga begitu seksi, begitu indah, begitu dalam, tentang ibu dan anak yang bagaimana regulate sama anaknya. Ada sebuah rahasia profesi dari seorang ibu ini yang ingin survive dan untuk menyokong kebutuhan anak. Nah posternya kan juga menarik tuh, Ya. bangunan yang seksi gitu loh. Itu gimana sih, boleh cerita nggak Ya ketika harus. proses pembuatan poster itu? Ya hasilnya tidak seperti saat proses pembuatannya ya normal-normal aja. Aku duduk di belakang kursi, meluk udah gitu aja. Kaulan tadi kan dibilang untuk adegan itu kan kebanyakan trik kamera ya. Iya. Mungkin setelah itu juga tetap masih harus menetralisir emosi saat adegan itu masih setelahnya. Jujur ya waktu melakukan adegan itu tuh ngakak sepanjang adegan sama Winky gitu, karena satu temen dekat dan satu memang kita tidak melakukan semua itu gitu. Memang itu semua trik, beneran trik jadi lebih kita ketawanya tuh karena kita ya kayak koreo gitu loh, kayak akrobat yang harus posisi begini agar terlihat begini, itu juga nggak gampang gitu loh, karena harus terlihat real, harus terlihat believable gitu, harus terlihat seperti itu karena kan kita mau menggambarkan adegan itu gitu kan, tetapi dengan tidak melakukan secara sesungguhnya itu gimana kan, itu trik kamera, koreonya bagaimana, penempatan posisi dan lain sebagainya gitu. Jadi puyeng ya aku. Berarti salah satu adegan sulit juga ya? Oh iya, ketika melakukan pasti itu adegan sulit. Untuk menghadirkan kenyamanan ketika lagi beradegan tadi itu mungkin kayak gimana dari kamu sendiri? Kenyamanan adalah dibicarakan, nyamannya Wulan bagaimana, nyamannya Winky gimana, yang harus disampaikan oleh cerita dan tokohnya begini, adegannya sutradaranya inginnya seperti ini, kemudian kita berdiskusi bersama bagaimana kita mendeliver adegan yang memang harus kita delivery dengan serial mungkin supaya penonton believable lah adegannya gitu, tapi dengan kenyamanan kita bersama. Itu akhirnya kita nyamannya adalah dengan trik gitu. yang paling sulit apa sih? Ya itu adegannya kan dengan trik semua kan, jadi harus terlihat seperti misalnya berdekatan atau menempel dan lain sebagainya, tetapi kan kita tidak begitu gitu. Jadi Banyak retake-nya juga. retake, nggak ada retake, pengulangan kali, kalau retake tuh udah jadi diulang lagi. Oke. Kaulan sendiri kalau main film mungkin ada syaratnya sih, misalnya kayak film kayak gini kan kebanyakan yang hal-hal yang berbau kayak gitu. Nah kalau Kaulan sendiri, Kalau syarat aku adalah, aku nggak ada syarat bagaimana syarat aku adalah perannya menantang, perannya bisa menantang aku secara Roll. Oke Kak, bisa. Oke Kak, ini kan fenomena Bunda Korla kan lagi hype-hype-nya nih. Ya. Kakak sendiri melihatnya seperti apa sih? Menurut aku dia sosok yang sangat unik banget karena emang Bunda Korla tuh apa ya, mood booster banget sih buat kita nih
buat aku juga khususnya gitu, dan banyak banget kan yang emang suka banget sama Bunda Korla kayak gitu sih. Kakak sendiri suka nonton Bunda Korla juga nggak sih? Oh iya, suka banget dari sebelum dia ke Indonesia kan. Dulu sebelum hype banget juga itu aku udah sering nontonin, kayak misalnya dia yang lagi gabut pulang baru bangun tidur, pulang kerja dia nggak bisa tidur, kayak dia makan mie 2 bungkus tapi dia nggak bisa ngabisin karena kebanyakan. Itu semuanya aku nontonin sih. Kalau dari kakak pribadi sendiri, hal apa sih yang paling disukai sama Bunda Korla? Menurut aku dia bisa jadi dirinya sendiri tanpa kayak dengerin apa omongan netizen gitu loh. Kayak ya udah dia yang pribadinya yang emang kayak gitu, uget-ugetan gitu. Dia selalu kayak gitu, ya udah gitu loh. Gitu yang aku suka sih dari dia. Kak, ini kan Bunda Korla kan pulang ke Indonesia, disambut sama anak-anak Bunda Nusantara nih. Gimana melihatnya? Menurut aku itu, kalau aku lihat kemarin Bunda Korla tuh kayak fans K-pop gitu sih. Idol K-pop ya. Aku lihat ya fenomenanya gitu, kayak orang-orang Indonesia tuh kayak nungguin banget Bunda Korla. Jadi kalau menurut aku emang itu jadi kedatangan Bunda Korla ke Indonesia emang udah ditunggu-tunggu banget sama masyarakat Indonesia. Jadi emang inilah momennya para fans-fansnya Bunda Korla untuk benar-benar celebrate gitu kan, ketemu, foto, bahkan mungkin ngelihat dia di TV atau di media sosial, di YouTube langsung sama artis, podcast dan lain-lain. Itu emang ini momennya gitu. Di balik kepulangan Bunda Korla juga ada beberapa segelintir orang yang nggak senang gitu. Melihatnya gimana sih, Kak? Oke, kalau menurut aku emang semua orang nggak harus suka sama kita gitu kan. Nggak semua orang mau sebaik apapun atau mau mau sebaik apapun, pokoknya nggak semuanya pasti semua orang bakal suka sama kita. So kayak menurut aku ya udah nggak apa-apa kalau misalnya emang dia lagi ada konflik sama salah satu artis atau ada yang nggak suka seperti itu, yang menurut aku yang ya udah itu wajar aja sebagai public figure seperti itu. Tapi ini juga ada yang sampai dibilang itu goyangan porno dan bahkan sampai dilaporin ke polisi. Gimana kamu tanggapannya sebagai fans nih? Menurut aku emang kontroversi ya. Mungkin karena emang di Indonesia sendiri ini kan kita negara muslim ya, balik lagi. Tapi kan memang dari dulu goyangan atau artis-artis yang memang dari dulu ada kontroversi tentang goyangan kan dari dulu juga memang seperti itu. Jadi menurut aku tuh kayak sebenarnya itu kan just for fun aja ya untuk kita gitu loh. Tapi mungkin kalau ada pihak-pihak yang melihat bahwa itu kontroversi atau porno dan lain-lain, itu ya balik lagi ke masing-masing. As long as memang dia tidak melakukan yang vulgarnya, buka baju misalnya atau seperti itu gitu loh. Udah gitu doang, mau lagi. Roll, gas. Oke, Kak, melihat fenomena Bunda Korla yang saat ini lagi hype seperti apa sih sebagai fans melihatnya? Aku tuh anak Bunda banget ya, udah dari awal, dari penontonnya sedikit, aku tuh udah nontonin dulu, tiba-tiba booming kan di sosmed. Aku melihat fenomenanya gimana ya? Sebenarnya ambil sisi positifnya aja ya, aku rasa masyarakat Indonesia juga udah tahu, udah bisa memilah sendiri mana yang baik, mana yang buruk. Ya selama menghibur, udah sih aku nggak peduli sama masalah-masalah yang lainnya soal kehidupan di belakang itu juga nggak mengganggu gitu. Menurut aku sih aku nggak, secara pribadi nggak ganggu selama di mataku menghibur, terus juga lucu dan bahkan kisah perjuangannya pun bisa jadi pelajaran gitu buat kita. Ini datang ke Indonesia disambut sama banyak masyarakat Indonesia. Gimana melihatnya, Kak? Berarti kan banyak banget ya yang sayang gitu daripada yang kontranya, ternyata lebih banyak yang sayang gitu. Tapi kasihan gitu dia datang ke Indonesia malah banyak masalah. Kasihan sih, padahal harusnya disambutnya lebih lebih baik gitu. Oke.
Ada pesan nggak Kak untuk orang-orang yang mungkin nggak suka sama Bunda Korla? Bahkan terakhir nih infonya kan Bunda Korla dilaporin juga nih ke polisi, seperti apa Kak? Semua orang kan bebas ya, mau suka nggak suka. Kalau buat yang nggak suka nggak apa-apa, itu hak kamu juga. Silakan berpendapat. Cuma harusnya lebih memperhatikan juga sisi lainnya, kan harus lebih melihat kondisinya juga. Karena kan Bunda Korla juga nggak ada hal yang serius, semuanya cuma untuk hiburan, cuma untuk bercanda. Jadi jangan diseriusin aja sih, kan ininya cinta damai aja gitu. Oke. Bunda juga akhirnya merasa sedih nih Kak, kedatangan ke Indonesia malah ada masalah dan kayak merasa pengen buru-buru balik ke Jerman, gimana nih Kak? Ya Bunda juga manusia ya, aku pun kalau misalkan digituin pasti malah pengen cabut gitu, karena mendingan lari aja daripada di sini malah dikata-katain malah ada masalah, mending hidup tentram gitu kan. Pasti kan semua orang cari kenyamanan, cari ketentraman gitu. Dah, terima kasih banyak ya.